Halo sobat semua, salam Inspironi. Yesus dan keajaiban ekonomi di China. Mungkinkah? Well, dari penelitian 3 profesor dari Peking University menjawab tentang isu atau tentang fenomena ini. Negara Tiongkok atau negara China adalah negara yang kemajuannya itu begitu pesat dan mencengangkan. Banyak yang ingin tahu apa rahasia suksesnya. Nah, ini ada kabar menarik, yaitu ada 3 profesor dari sebuah uni yang bergengsi di China, yaitu dari Peking University. Mereka memberikan fakta yang mencengangkan kita semua. So, simak terus videonya, dan please subscribe, like, dan share, serta jangan lupa ngopi. Saya lagi ngopi Treasure Coffee, kopinya enak, Hoce, dan silakan cek di deskripsi. Wah, ini jelas adalah berita yang mengagetkan kita semua. Nggak disangka-sangka, negara Cina yang berpaham komunis atau ateis ini ternyata dipengaruhi oleh kekristenan sejak lama. Dan ini diungkap, dikuak oleh 3 profesor dari Peking University ini. Nah, 3 sarjana dari Guanghui School of Management Peking University ini meyakini pengaruh kekristenan itu berdasarkan data dan riset yang valid. Dan mereka merilisnya dalam sebuah jurnal berjudul The Long-Term Effects of Protestant Activities in China, dirilis pada 29 Januari 2014 lalu. Ketiga profesor tersebut yaitu Profesor Ye Chen, Profesor Yan, dan Profesor Wang Hui. Mereka menganalisis dan menyimpulkan bahwa sebagian misionaris Kristen Protestan itu telah meletakkan dasar pertumbuhan ekonomi, yaitu melalui pendidikan dan melalui bidang kesehatan atau bidang medis. So, banyak orang menganggap bahwa kemajuan reformasi dari Deng Xiaoping lah yang membuat kemajuan ekonomi dari Cina. Tetapi ternyata fakta menunjukkan dari hasil riset dari ketiga profesor Peking University menyatakan tidak sama sekali. Justru adalah pengaruh kekristenan yang telah diletakkan jauh lebih awal oleh para misionaris Kristen Protestan itu. Itulah yang telah memberikan dasar-dasar yang telah membentuk kualitas manusia, kualitas sumber daya manusia, dan modal sosial bagi orang-orang yang ada di China. Dan ketika Mao Zedong mengambil alih di tahun 1949, nilai-nilai dan modal sosial itu tetap bertahan, tetap eksis. Dan nilai-nilai itu, warisan-warisan itu kembali dimanfaatkan, yaitu ketika Tiongkok kembali membuka diri pada masa pemerintahan Deng Xiaoping. Catatan sejarah menunjukkan bahwa jebolan dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh para misionaris, mereka lah yang menjadi kaum profesional yang memberikan kontribusi dan yang dibutuhkan di Cina, yaitu para insinyur, lalu dokter, guru, dan kaum profesional lainnya. Ketiga profesor Peking University menunjukkan betapa besarnya dan betapa pentingnya peran yang dimainkan oleh para misionaris Kristen Protestan yang telah menyebarkan sains atau ilmu pengetahuan barat, teknologi, dan nilai-nilai sosial di China. Kontribusi misionaris Protestan itu pada akhirnya membawa dampak luar biasa, yaitu membawa kemakmuran ekonomi di Cina yang seakan-akan tidak ada hentinya. Dan hal itu, pengaruh itu, terutama ditularkan melalui pendidikan yang lebih baik dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Jadi bisa dipahami perubahan itu sangat besar dalam bidang pendidikan, karena lewat pendidikan itulah yang diletakkan para misionaris membuka pikiran atau membuat generasi-generasi pada zaman itu menjadi open mind, menjadi terbuka dengan sains, dengan pengetahuan dari barat yang dibawa oleh para misionaris, dan juga teknologi dan berbagai value atau berbagai nilai-nilai yang positif, dan itu kemudian diadopsi dan pada akhirnya menjadi nilai-nilai yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Tiongkok baik pada zaman dulu dan itu berpengaruh hingga pada zaman sekarang. Nah, dari mana data yang dipakai oleh para profesor dari Peking University ini? Ternyata dari jurnal yang saya baca, saya selidiki, di antaranya mereka menggunakan data yang merujuk dari The China Continuation Committee, yaitu sebuah sentral atau pusat
organisasi gereja Kristen Protestan di Cina pada tahun 1918. Jadi data dan statistik yang mereka himpun itu sangat lengkap dan ini menjadi referensi berharga. Jadi membuka mata dari ketiga profesor itu bahwa fakta ini nggak bisa disangkali. Jejak sejarah itu begitu kuatnya bahwa pengaruh kekristenan itu telah berakar sejak lama di abad 19 dan awal abad 20 dan itu berdampak besar di Tiongkok hingga pada saat ini. Nah, ketiga profesor Peking University itu juga menunjukkan melalui statistik efek dari sistem pendidikan yang dibangun oleh para misionaris Kristen itu dampaknya luar biasa. Adalah seorang scholar, John King Fairbank, yang bisa dibilang sebagai salah satu scholar Cina yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Dia mengatakan pada akhirnya pengaruh Kristen mungkin terkuat itu adalah dalam bidang pendidikan. Dan ternyata itu terbukti. Selain pendidikan, area dari kekristenan yang juga berpengaruh sangat kuat adalah dalam bidang kesehatan atau perawatan kesehatan, karena membuat kualitas kesehatan dari orang-orang yang ada di Tiongkok itu menjadi lebih baik lagi. Misionaris Kristen lah yang memperkenalkan pengobatan gaya barat dan juga rumah-rumah sakit ke masyarakat di Tiongkok. Peter Parker, seorang misionaris Kristen Protestan, dialah pendiri rumah sakit barat pertama di Cina pada tahun 1837. Dan faktanya, sekolah kedokteran terbaik Cina saat ini, yaitu Peking Union Medical College, didirikan oleh misionaris Kristen. Sekolah itu masih ada hingga saat ini. Dan ketika pandemi melanda Wuhan dan beberapa area di Tiongkok di tahun 2020 lalu, pemerintah di Cina mengerahkan para dokter jebolan dari rumah-rumah sakit dan sekolah-sekolah medis yang didirikan oleh para misionaris untuk diterjunkan untuk menangani para pasien yang menjadi korban dari pandemi COVID. Sampai saat ini, tercatat bahwa rumah-rumah sakit top di Cina, rumah-rumah sakit yang menempati peringkat atas, itu adalah rumah-rumah sakit yang didirikan oleh para misionaris. Puji Tuhan, apa yang ditabur itu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mereka yang menabur di dalam pergumulan, di dalam bidang pendidikan, di dalam bidang medis, kini tengah menuai hasilnya, tengah menuai buahnya. Puji Tuhan, Tuhan bekerja secara senyap di negeri Tiongkok. Tuhan bekerja dengan cara yang tak terpikirkan bahkan oleh pemerintah rezim komunis pada saat ini. Dan ini yang kita lihat, di balik segala kemajuan ekonomi di Cina, di balik segala produk-produk yang kita gunakan, termasuk mic yang saya gunakan, termasuk handphone, dan beberapa gadget yang saya gunakan, itu ternyata dampak tidak langsung dari pengaruh kekristenan yang mentransformasi orang-orang di Tiongkok sehingga mereka makin maju dalam bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, dan dalam bidang-bidang lainnya. Oke, demikian share dalam video ini. So please tetap subscribe, like, dan share channel ini. Salam Inspironi.